阵法不错，有几分玄妙。不过这阵法一夕之间，生死境7重武者的攻击。怎么回事？武成大，这只是数千小世界之中的一。如今百界大战在即，我们这片小世界中，你可以自行挑选。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-496. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 495. Kemarin Mu Yun telah memperlihatkan betapa mengerikan kekuatan yang dia miliki kepada Hou Xingjin. Bahkan seberapa keras pun dia melawan, Mu Yun tetap jauh lebih kuat. Sampai akhirnya salah satu tetua dari Istana 5 Elemen telah datang dan ranahnya sendiri berada di atas Mu Yun. Jadi dia ini lebih percaya diri bisa mengalahkan Mu Yun. Hanya saja yang datang kemari tidaklah matian saja, namun para leluhur dari 5 sekte utama juga telah hadir. Kedatangan mereka membuat Mu Yun yakin kalau sosok kuat yang dimiliki oleh Istana 5 Elemen pasti masihlah hidup. Pada akhirnya pertarungan pun telah terjadi antara dua belah pihak. Tapi di tengah semua itu muncullah kekuatan dari penguasa Istana 5 Elemen. Keturunan dari penguasa Istana 5 Elemen. Tujuannya kemari adalah untuk menghentikan pertarungan itu dan bahkan berjanji kalau mereka tidak akan mengambil murid dari 5 sekte utama selama Mu Yun mau ikut bersama mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya, yang mana saat ini Mu Yun tengah pergi ke Istana 5 Elemen. Lutian menduga kalau Mu Yun bukanlah seseorang yang berasal dari dunia kecil 5 Elemen. Mu Yun pun akhirnya sadar kalau mereka sudah tahu mengenai hal ini. Jadi dia pun meminta Lutian untuk menjelaskan tujuannya membawa ia kemari. Lutian tidak berhak mengatakan apapun kepada Mu Yun sebab dia akan bertemu dengan seseorang. Mu Yun yakin itu adalah penguasa dari Istana 5 Elemen. Lutian pun memberikan pujian kepada kepintarannya. Hanya saja Mu Yun tidaklah begitu suka kepada sosoknya itu, karena sebagai seorang kaisar dia justru hanya berdiam diri saja. Perkataannya pun membuat Metian kesal sebab penguasa mereka malah diejek-ejek seperti itu. Mu Yun tidaklah peduli dan jika diberani Metian bisa menyerangnya. Sesaat kemudian Mu Yun bersama yang lainnya sudah berada tepat di hadapan Istana 5 Elemen. Ia memberikan pujian terhadap formasi di depannya. Lutian seketika saja terkejut pasalnya Mu Yun bisa melihat rahasia dari formasi mereka. Bagi Mu Yun hanya butuh 1 detik baginya untuk menghancurkan formasi ini. Metian menganggap itu hanyalah bualan saja. Karena bagaimanapun ini adalah formasi terkuat yang mereka miliki. Tidaklah mungkin bocah sepertinya menghancurkan hal tersebut. Berbeda dengan Lutian yang mempersilahkan Mu Yun untuk mencobanya. Saat itu jugalah Mu Yun mulai melancarkan serangan. Metian yang meremehkan Mu Yun akan memanggilnya sebagai kakek jika dia itu berhasil. Sayang sekali Metian sudah membuat janji dengan orang yang salah, karena Mu Yun dengan 1 kali serangannya telah berhasil menghancurkan formasi mereka. Ini tentu membuat para warga menjadi begitu panik. Sedangkan Metian sendiri tidaklah bisa berkata-kata lagi. Dan mau tidak mau dia pun harus memanggil Mu Yun sebagai kakek. 阵法不错，有几分玄妙。不过这阵法一夕之间，生死境7重武者的攻击。怎么回事？武成大真，孙子， Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan pada akhirnya Mu Yun telah tiba juga di Istana 5 Elemen. Lutian dan Metian tidak akan ikut masuk karena penguasa istana hanya menginginkan Mu Yun saja. Di dalam sana terlihat ini layaknya bukanlah sebuah istana sembarangan karena layaknya sebuah laut yang luas. Sesaat kemudian Mu Yun pun bertemu juga dengan penguasa istana. Tapi dia masihlah belum yakin apakah dia itu memang penguasa atau bukan.
Alhasil, sang kaisar pun membenarkan hal tersebut. Muyun meminta ia untuk segera memberitahu tujuannya, yang sepertinya Muyun telah terburu-buru. Ternyata alasan Kaisar 5 Elemen mengundang Muyun kemari adalah untuk meminta bantuan kepadanya. Muyun yakin ini berkaitan dengan dunia kecil 5 elemen. Kaisar membenarkan hal tersebut. Dia yakin Muyun sudah tahu kalau dunia kecil 5 elemen hanyalah satu dari ribuan dunia kecil. Muyun tidaklah ingin dia basa-basi dan meminta sang kaisar untuk mengatakan segalanya. Kaisar pun memberitahu kalau setiap 59 tahun akan ada 10 dunia kecil yang terpilih untuk menjaga kedamaian. Namun perang 100 tahun juga sudah semakin dekat. Jadi semua dunia kecil pun harus memilih orang terkuat di bawah usia 50 tahun untuk mengikuti sebuah kompetisi, supaya bisa menentukan peringkat dunia kecil dalam satu waktu. 世界只是数千小世界之中的一如今百界大战在即，我们这片小世界中等着来参赛，以此决定。 Tapi Muyun tahu ini bukan hanya menjaga ketertiban saja, namun mampu menguasai perdagangan dan peletakan harga antara dunia kecil. Kaisar membenarkan hal tersebut dan ini jugalah alasan mengapa dunia kecil bisa terus berkembang. Semakin jenius seseorang, maka kekuatan dunia kecil juga akan semakin kuat. Muyun paham, tapi dia menanyakan keuntungan apa yang akan dirinya dapatkan. Yang mana Kaisar berjanji Muyun itu tidak akan mati. Namun keuntungan ini tidaklah membuat Muyun tertarik, sebab berpartisipasi dalam perang 100 tahun bisa saja mengancam hidupnya. Jadi apa yang Kaisar tawarkan bukanlah hal yang bagus. Muyun pun memberitahu keinginannya. Setelah acara ini selesai, maka Kaisar harus memberikan formasi teleportasi milik Istana 5 Elemen kepadanya. Kaisar setuju dan selama kompetisi belum dimulai, Muyun dipersilakan untuk tetap berada di Istana 5 Elemen. Setelah dua kesepakatan terjadi, Muyun pun pergi. Selain itu, kompetisi ini akan menjadi ajang bagi Muyun untuk mengingatkan kembali mereka mengenai siapa yang menjadi nomor 1 pada 10.000 tahun yang lalu. 百界大战同样是有死无生，城内你可行使府主。事成之后，百界之战。 Setelah Muyun keluar dari tempat Kaisar, Metian sudah menunggunya. Ia tidak menduga mereka yang sebelumnya terlibat dalam pertarungan kini malah menjadi rekan. Bagi Muyun, dia itu hanya melakukan apa yang menjadi keuntungannya saja. Metian pun hanya bisa tertawa. Selain itu, ia memberitahu kalau dirinya memiliki kuasa yang cukup tinggi pada Istana 5 Elemen. Jadi jika Muyun membutuhkan sesuatu, dia hanya perlu memberikan perintah saja. Metian juga akan terus berada di sisi Muyun untuk membantunya. Hanya saja dia berharap Muyun tidak melakukan apapun kepada para murid di sini. Tentu saja Muyun tidak akan bertindak segila yang Metian pikirkan. Ia pun mengajaknya untuk mencarikan dirinya sebuah pedang. Metian telah membawa Muyun ke pavilion senjata dari Istana 5 Elemen. Muyun dapat memilih apa saja yang dia butuhkan. Tempat ini dipenuhi oleh berbagai senjata. Setelah melihat ke sana kemari, Muyun pun mulai tertarik kepada sebuah pedang. Hanya saja pedang Tianming ini telah hancur ketika dia mencapai tingkat pencerahan. Metian menganggap kalau pedang ini sudah tidak dapat digunakan lagi. Jadi lebih baik Muyun mencari yang lain saja. Namun Muyun yang memiliki pemahaman yang hebat dalam memilih senjata pun akan mengambil pedang tersebut. 你可以自行挑选。已然损毁。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau di sini Metian tengah menyombongkan sebuah artefak yang mereka miliki. Ia menjelaskan untuk mengaktifkan artefak tersebut setidaknya Muyun harus menguasai metode rahasia dari Istana 5 Elemen dulu. Namun dia ini seketika saja terkejut pasalnya Muyun dapat dengan mudah membuat reaksi kepada artefak itu. Bahkan Metian pun dibuat kebingungan bagaimana cara Muyun melakukan hal ini. 你的天赋确实惊人，至少需要10年甚至100年。 你在这儿候着吧。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis.
Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.